bangun, Kun. Molor saja, bentak Sarip. Gunadi yang memang sedari tadi tertidur langsung mengusap wajah dan mengucek matanya. Sudah sampai? Tanyanya sambil celingak-celinguk memandang keluar truk. Gelap dan juga gerimis. Sarip menunjukkan ponselnya. Petunjuk di peta digital itu sudah menulis, Anda sudah tiba di tujuan. Tempat yang Anda tuju berada di sebelah kanan jalan. Tinggal cari pasnya, sana keluar, kata Sarip. Gunadi meraih bungkusan rokok di dashboard truk, lalu mengambil isinya sebatang. Menyulutnya, membenahi topinya dan mengambil senter kecil di box penyimpanan. Ia lalu turun dari truk. Ia menyeberangi aspal yang mulus itu. Ia terkagum-kagum dengan hal itu. Jalanan ke sini makin bagus aja, sudah di hot mix. Padahal sebulan lalu masih aspal siram dan bolong-bolong, pikirnya. Dari tempatnya berdiri, dia melihat sebuah bangunan besar yang remang-remang. Ia rasanya sering mampir ke wilayah situ, tapi belum pernah melihat bangunan itu. Tapi suasana siang dan malam memang sering membuat pemandangan berbeda. Bisa saja sebuah bangunan yang biasa ia lihat di siang hari akan terlihat berbeda di malam hari. Di pojokan dekat bangunan itu, ia melihat sebuah bangunan kecil, seperti pos satpam. Terlihat ada orang di dalamnya. Gunadi segera mendekatinya dan mengetuk kaca. Lelaki yang berada di dalam bangunan kecil itu menatapnya dengan wajah datar. Saya mau antar barang untuk PT Adireja, kata Gunadi. Lelaki itu berdiri dan membuka pintu pos, lalu berjalan menyeberangi lapangan menuju bangunan besar itu. Gunadi memberi kode pada Sarip untuk mendekatkan truk. Truk pun dibawa masuk ke lapangan di depan bangunan itu. Tidak lama berselang, seorang lelaki keluar dari bangunan itu. Sementara Gunadi langsung mengambil kunci dan membuka pintu box mobil. Semua barangnya untuk kesini, katanya pada orang-orang itu. Tapi tak seorang pun yang berbicara padanya, dan juga tidak berbicara pada sesama mereka. Mereka saling diam seperti orang yang sedang marahan, atau mungkin juga malas karena disuruh lembur menunggu kiriman itu. Meski rada-rada sebel karena tidak dianggap, Gunadi tidak mau ambil pusing. Ia hanya berdiri menjagai pintu dan membiarkan orang-orang itu menurunkan lalu mengangkut peti-peti yang dibawa truk box itu. Isinya apa Gunadi tidak tahu, tak perlu tahu, dan juga tidak mau tahu. Bukan urusannya. Yang jelas, kalau semua barang ini sudah selesai diturunkan, ia bisa pulang ke kampungnya. Sudah 7 hari 7 malam ia dan Sari berkeliling mengantarkan barang-barang. Dan ini adalah tempat terakhir di mana semua barang diturunkan. Ia tinggal menelpon bosnya, istirahat 2 hari di rumahnya lalu kembali bekerja. Rutinitas yang membosankan sebenarnya. Satu-satunya hiburan adalah jalanan. Baginya, sejak kecil menyusuri jalanan dengan mobil apa saja, itu sangat menyenangkan. Makanya selepas SMA bukannya meneruskan kuliah, Gunadi malah belajar menyetir, lalu jadi kenaik truk, dan akhirnya diterima kerja di perusahaan ekspedisi barang. Sedangkan Sarip sudah 2 tahun menjadi partnernya. Sebetulnya, secara resmi Gunadi adalah sopir, tapi di jalan mereka biasa bergantian. Toh, Sarip juga memintanya begitu.
katanya sambil melancarkan bawa truk. Karena ia hanya punya SIM untuk mobil biasa setelah sempat narik angkot di kampungnya dulu. Kampung tetangga Gunadi. Setelah semua barang diturunkan dan diangkut, Gunadi segera menutup pintu box dan menuju kabin lagi. Bawa suratnya, minta satpam tanda tangan, katanya kepada Sarip asistennya yang secara usia hampir sepantaran. Mungkin Sarip lebih tua 2 tahunan. Sarip mengambil kertas-kertas di atas dashboard, turun dari truk dan berlari ke pos satpam. Tak lama ia sudah kembali. Baru jadi satpam saja sombongnya minta ampun, gerutu Sarip saat masuk lagi ke dalam truk dan duduk di belakang kemudi. "Kenapa?" tanya Gunadi. Ditanya ini itu nggak menjawab, hanya menggeram saja. Ham nggak jelas, kayak kucing mau beranak. Jawabnya sambil menghidupkan mesin, lalu truk memutar di dalam lapangan depan gedung itu dan keluar. "Langsung balik, Gun?" tanya Sarip lagi. "Iyalah, nanti di rumah saja laporan sama bosnya. Lagian sudah malam, mana mau juga dia ngangkat telepon," jawab Gunadi sambil memperhatikan jalanan yang sepi. Ia mencoba mengira-ngira posisi truk itu. "Aku kok jadi pangling daerah sini ya?" katanya sambil melirik Sarip. "Sama," jawab si Sarip. "Tapi kan gak mungkin salah. Pakai maps bener. Terus alamatnya ketemu, barangnya juga diambil. Apa karena jalanannya sudah di hotmix ya? Jadi beda." Ia balik bertanya tanpa melirik Gunadi. "Bukannya sebulan lalu kita lewat jalur Karajenan ini?" tanya Gunadi lagi. "Iya, tapi yang ini beneran beda. Dulu kan kita mampir di warung soto yang rame itu. Nah, dari tadi aku lihat gak ketemu-ketemu. Apa masih di depan ya? Harusnya kan begitu belok dari jalur gede langsung ketemu warung itu. Memangnya ada 2 jalan Karajenan?" "Au ah, coba aja buka maps lagi," kata Gunadi. "Ya kalau Karajenan cuma 1, harusnya kan gak susah. Lurus aja terus, pertigaan pertama belok kiri kan sudah jelas arah rumah kita," jawab Sarip. "Udahlah sini HP-nya, penasaran aku," kata Gunadi. Sarip pun menyerahkan HP-nya, sedangkan Gunadi segera membuka aplikasi peta digital itu. Alangkah kagetnya ketika ia melihat aplikasi yang masih terbuka itu dan menunjukkan jalur yang berkelok-kelok. Aplikasi itu masih aktif, menunjuk ke alamat bangunan Karajenan. "Ini belum dimatikan dari tadi?" tanya Gunadi. "Ya sudahlah, waktu nyampe. Kamu ngasih kode masuk ke parkiran juga sudah dimatikan," kata Sarip. "Tapi ini masih aktif," kata Gunadi. Sarip melirik dan hendak mengambil HP dari tangan Gunadi. Tapi tiba-tiba truk yang dikendarainya menghantam sesuatu yang sangat keras. Mesin dan lampu mobil mendadak mati. Sarip pun berusaha menghidupkannya lagi. Saat mesin kembali menyala, begitupun dengan lampu depan. Alangkah kagetnya mereka karena tidak ada jalanan aspal mulus seperti tadi. Jangankan hotmix, jalan batu pun bukan. Itu jalanan tanah. "Loh, kok jadi kesini kita?" tanya Sari bingung. Gunadi segera meraih senter dan membuka pintu lalu melompat turun. Tapi tubuhnya langsung terguling karena nyaris tidak ada pinggiran rata di pinggir truk.
Tubuhnya nyungsep ke pari tanpa air yang hanya basah karena hujan. Di sekeliling mereka pun gelap gulita. Sarip menyusul turun, dan ia menemukan bemper truknya menghantam gundukan tanah. Tak ada jalanan di situ. Ia buru-buru mendekati Gunadi. "Di mana kita, Gun?" tanyanya. Gunadi menggeleng. Kemudian mereka mengelilingi truk, menyenter ke sana sini, tapi mereka tidak menemukan jalanan aspal. Jalur yang dilalui truk mereka juga sangat sempit. Mustahil bisa nyaman sampai ke situ. Lalu Gunadi teringat sesuatu. Ia segera merogoh kunci dan membuka box truknya. Dengan senternya, ia menyorot ke dalam. Dan ia menemukan tumpukan peti-peti. Padahal, tadi peti-peti itu sudah diangkut keluar. Dan seharusnya box itu kosong melompong. Gunadi dan Sarip pun heran bercampur takut. Itu adalah pengalaman Gunadi dan Sarip yang paling mengerikan selama hidupnya, selama menjadi sopir ekspedisi. Di penghujung musim kemarau, hujan mulai mengguyur wilayah Jogja dan sekitarnya. Tidak terlalu deras, hanya sebatas rintik-rintik saja. Namun suasana itu setidaknya sudah cukup bisa membuat orang yang putus cinta dilanda galau tidak berkesudahan. Hal itulah yang dirasakan oleh Parno. Bukan nama sebenarnya. Ia baru saja diputuskan oleh Marni, juga nama samaran, dengan alasan sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Persis seperti alasan selebritis ketika bercerai dengan pasangannya. Parno bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik yang letaknya di selatan kota Jogja. Sedangkan rumahnya berada tidak jauh dari gunung api purba yang sedang ngehits itu. Jadi ia harus naik turun gunung setiap harinya agar mulut tetap bisa ngebul. Maklum, Parno ini perokok berat. Dalam satu hari ia bisa habis 3 bungkus rokok jarum 76. Apalagi kalau sedang stres seperti saat ini, ia bisa menghabiskan sampai 4 bungkus atau 5 bungkus rokok. Hari itu adalah hari Kamis Wage dalam penanggalan Jawa. Parno ingat betul karena itu adalah weton kelahirannya. Ia kebagian shift pagi dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Usai serah terima dengan shift siang, Parno tidak langsung pulang. Ia menunggu hujan reda sambil ngerokok. "Belum pulang, No?" Pak Joko, "Belum, Pak. Ini masih nunggu hujan reda." Oh iya, Pak Joko ini atasan Parno. "Hati-hati lu, jangan pulang kemalaman. Ini kan malam Jumat." "Tenang, Pak. Saya kan sudah biasa naik turun gunung setiap hari. Malam ataupun siang sama saja. Lagian jalan Jogja Wonosari sekarang kan rame, Pak." "Iyo, tapi ini kan malam Jumat Kliwon. Biasanya kan beda. Horor-horor gimana gitu." Pak Joko ini bisa saja nakut-nakutinya. Singkat cerita, menjelang maghrib hujan akhirnya reda. Setelah menghabiskan nyaris setengah bungkus rokok, Parno pamitan pulang dengan teman-temannya di pos jaga. Sepeda motor Parno melaju pelan. Maklum, motornya keluaran tahun 1996. Jadi, dengan usia 2 dasawarsa lebih, bisa dibayangkan bagaimana kondisinya saat ini. Begitu sampai di Piungan, sayup-sayup terdengar suara adzan maghrib dari masjid. Berbarengan dengan itu turun hujan gerimis.
Jam memang masih menunjukkan angka 17.38. Tapi langit mendung sore itu membuat suasana menjadi lebih gelap dari biasanya. Bukannya berhenti untuk sholat, Parno tetap meneruskan perjalanannya. Ah, tanggung, sebentar lagi nyampe. Begitu pikirnya. Suasana semakin gelap begitu melewati tugu perbatasan Gunung Kidul Bantul di Bukit Bintang. Mungkin karena sedang gerimis, Bukit Bintang yang biasanya ramai pengunjung itu kini kondisinya sepi. Kurang lebih 200 meter dari Tugu Selamat Datang, Parno melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Perempuan itu melambaikan tangan seolah menyetop bus. Karena tidak ada kendaraan lain selain motor Parno, ia pun lantas menghampiri perempuan itu. Ada apa, Mbak? Mas, bisa minta tolong? Tolong apa? Saya habis dari tempat saudara. Udah setengah jam di sini tapi tidak ada bus yang lewat. Saya boleh numpang gak, Mas? Memang Mbak mau kemana? Mau ke Putat, Mas. Oh, kebetulan satu jalur sama saya. Ya udah yuk. Parno sempat ragu. Perempuan itu sebenarnya cantik tapi mukanya agak pucat. Ia mengenakan pakaian seperti buruh pabrik dan membawa payung merah. Sempat merinding, namun Parno akhirnya mau lantaran melihat ada logo sebuah bank swasta di payung merah itu. Di jalan mereka sempat ngobrol-ngobrol. Hujan rintik-rintik menemani perjalanan mereka, hingga akhirnya mereka tiba di tujuan. Rumah kamu yang mana? Masuk ke dalam, Mas. Jauh. Lumayan. Ayolah tak antar. Kasihan kamu, gelap gitu. Gadis berpayung merah itu kembali naik ke motor Parno. Mereka melewati jalan kampung yang gelap sekali. Hanya ada sedikit rumah di sana. Kiri dan kanan jalan kebanyakan kebun pisang dan bambu. Setelah beberapa waktu lamanya, mereka tiba di rumah si gadis berpayung merah. Rumah itu sederhana, bahkan tidak ada kesan horor seperti di cerita-cerita seram. Akhirnya sampai juga ya. Makasih ya Mas sudah mau jauh-jauh mengantar ke sini. Iya, gak apa-apa kok. Tapi kok sepi gini ya? Maklum Mas, ini pinggiran kampung. Mas mau mampir dulu? Gak usah, saya langsung saja. Mau ada acara ini sama teman-teman. Gadis itu lantas mengeluarkan uang dari kantongnya. Apa ini? Saya bukan ojek. Parno menolaknya. Tapi ini kan jauh, Mas. Enggak, saya ikhlas kok. Kasihan lihat kamu tadi sendirian. Gadis itu kemudian mengeluarkan pulpen dari saku bajunya. Ia terlihat menuliskan sesuatu di uang itu. Ini nama sama nomor HP saya, Mas. Mohon diterima, katanya sambil tersenyum. Nah, kalau ada tulisannya seperti ini saya baru mau. Kebetulan HP-ku lobet, kata Parno sambil tertawa. Tidak ada yang aneh di perjalanan pulang. Hanya saja Parno sedikit kebingungan karena jarak dari rumah menuju jalan utama cukup jauh. Untungnya, di sebuah perempatan jalan ia bertemu dengan beberapa pemuda yang tengah main catur di sebuah gardu. Ia pun menghentikan sepeda motornya untuk bertanya. Permisi Mas, mau tanya, kalau jalan menuju ke jalan utama lewat mana ya? Oh, lurus saja Pak, nanti ada pertigaan belok kiri.
Terus aja udah ketemu jalan besar. Emang Bapak dari mana? Nganter temen Pak ke sana. Jari Parno menunjuk ke arah tempat dia tadi mengantar si gadis berpayung merah. Pemuda yang tengah ngeronda itu pun saling bertatapan. Mas nganter siapa? Saya nggak tahu namanya. Rumahnya ada di ujung kebun sana. Mas, di sana nggak ada rumah. Rumah terakhir ya di belakang pos ronda ini. Mas yakin nganter ke sana? Nama teman Mas siapa? Parno tadi memang tidak sempat berkenalan, tapi ia ingat gadis itu memberinya uang yang di dalamnya ada nama sama nomor HP-nya. Parno lantas mengeluarkan uang itu dari sakunya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Parno beristighfar. Ada apa, Mas? Para pemuda yang sedang main catur itu langsung mendekati Parno. Ini, tadi saya dikasih uang sama gadis yang tak antar. Di sini ia tuliskan nama sama nomor HP-nya. Bulu kuduk Parno berdiri. Begitu juga dengan para pemuda yang tengah meronda. Di sana itu cuma kuburan, Pak. Tidak ada rumah lagi. Astagfirullah, untung saja saya langsung pamit. Parno pun turun dari sepeda motornya. Ia dibuatkan kopi oleh salah satu pemuda agar bisa menenangkan diri. Diambilnya sebatang rokok dari kantong celana, lalu ia nyalakan dan hisap dalam-dalam sambil meratapi kejadian yang baru saja menimpanya. Mas, jam berapa ya sekarang? Tanya Parno ke salah satu pemuda. Jam 12:30, Mas. Memang Mas ketemu gadis itu di mana? Ya Allah, saya ketemu gadis itu di dekat tugu perbatasan, pas habis adzan maghrib. Pantes rasanya lama sekali perjalanan tadi. Normalnya, waktu tempuh dari tugu perbatasan ke tempat tujuan si gadis berpayung merah dengan sepeda motor hanya sekitar 25 menit. Tapi, malam itu Parno menghabiskan waktu 6 jam untuk itu.